warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 7 asistensi ini kita akan bahas mengenai acquisition of property, plant and equipment. Untuk definisinya, ini kita menggunakan PSAK 16 sesuai dengan revisi yang 2017. Jadi ya, definisinya itu aset tetap adalah aset berwujud atau tangible asset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Terus di sini ada karakteristik utamanya. Nah, karakteristiknya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasi dan tidak untuk dijual kembali. Lalu yang kedua, umumnya waktunya itu jangka panjang, jadi lebih dari 1 tahun dan biasanya didepresiasikan. Tetapi tanah itu dikecualikan dari karakteristik yang kedua ini karena dia tidak dapat didepresiasikan. Lalu yang ketiga, mempunyai bentuk fisik, jadi dapat dilihat dan disentuh. Tuh. Selanjutnya ada pengakuan. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut. Lalu yang kedua, biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Selanjutnya, akuisisi property, plant and equipment. Di sini ada penentuan harga perolehan atau cost dari PPE. Nah, ini terdiri dari yang pertama, harga beli, termasuk biaya impor, non-refundable taxes, less trade discount, dan rebates. Lalu yang kedua, biaya-biaya yang mengikuti saat proses pembelian sampai aset tersebut dapat digunakan. Contohnya biaya pengiriman, biaya penginstalan atau pemasangan, dan biaya lainnya. Nah, di sini udah dijabarin nih untuk biaya tanah, biaya bangunan, biaya peralatan, dan biaya aktiva yang dibangun sendiri. Itu harga perolehannya tuh terdiri dari apa aja sih? Nah, itu udah dijabarin di sini. Kalian bisa dibaca lagi per kolomnya ini. Selanjutnya ada capitalization of interest cost. Jadi di sini tuh mengkapitalisasi dari biaya bunga dalam harga perolehan suatu aset. Nah, untuk capitalization of interest ini dia tuh ada 3 pendekatan. Yang pertama, tidak mengkapitalisasikan beban bunga selama pembangunan. Yang kedua, mengkapitalisasikan bunga aktual yang terjadi selama pembangunan. Lalu yang ketiga, mengkapitalisasikan seluruh biaya yang digunakan. Nah, di IFRS itu mensyaratkan penggunaan cara kapitalisasi yang kedua nih, yang mengkapitalisasikan bunga aktual yang terjadi selama pembangunan. Karena kenapa? Karena pendekatan ini tuh sesuai dengan konsep bahwa biaya historis perolehan aktiva melibatkan semua biaya termasuk biaya bunga yang dikeluarkan untuk membuat aktiva tersebut berada dalam kondisi serta lokasi yang diperlukan untuk digunakan. Nah, untuk mengimplementasikan pendekatannya tersebut, perusahaan tuh harus mempertimbangkan 3 items ini. Yang pertama, pertimbangannya itu qualifying assets. Jadi, aktivanya tuh harus mempunyai periode waktu di mana aktiva tersebut diharapkan dapat dijual atau digunakan. Lalu pertimbangan yang kedua itu adalah capitalization periods. Jadi periode waktu di mana bunga harus dikapitalisasi. Nah, ini tuh ada syarat-syaratnya lagi yang harus dipenuhi. Yang pertama, pengeluaran aset telah terjadi. Yang kedua, aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aktiva agar dapat digunakan atau dijual sedang dalam proses atau berjalan. Lalu yang ketiga, biaya bunga telah terjadi. Jadi kapitalisasi bunga akan terus berjalan selama ketiga kondisi ini atau syarat ini tuh terpenuhi atau ada. Jadi periode kapitalisasinya akan berakhir apabila aktiva telah selesai dan siap untuk digunakan. Lalu pertimbangan yang ketiga adalah amount to capitalize. Jadi jumlah dari jumlah untuk mengkapitalisasinya. Nah, itu menghitungnya itu menggunakan weighted average accumulated expenditure. Nah, ini menggunakan fraction of the year. Selanjutnya ada penilaian PPE. Nah, penilaiannya ini itu ada umumnya ya, yang sering terjadi itu ada 5 ini. Yang pertama,
cash discount atau adanya potongan tunai. Nah, ini biasanya langsung mengurangi ke cost aset tetapnya. Lalu yang kedua ada deferred payment contracts on long term credit contract atau pembayaran angsuran, yaitu aset yang dibeli melalui kredit jangka panjang yang dicatat sebesar present value dari pembayaran angsurannya. Lalu yang ketiga ada lump sum purchase. Ini membeli aktiva secara bersama-sama. Jadi cost dari lump sum-nya ini nanti akan dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan nilai wajar relatif. Lalu yang keempat ada issuance of shares. Jadi membeli aktiva dengan menerbitkan sekuritas atau saham biasa dan dicatat sebesar harga pasar saham. Lalu yang terakhir, menukarkan dengan non monetary asset. Nah, di sini ada penjelasannya lebih rinci nih. Transaksi yang mengandung unsur komersial terjadi jika ada perubahan aliran kas di masa yang akan datang karena pertukaran tersebut, yaitu jika posisi ekonomi kedua pihak terjadi perubahan. Nah, untuk pertukarannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mengandung unsur komersial atau biasa disebut dengan commercial substance. Jadi untuk perlakuannya dia itu mengakui keuntungan dan kerugian seketika. Jadi apabila si perusahaan mengalami kondisi untung atau rugi, itu langsung dicatat di jurnal. Jadi ada akun khususnya untuk mengakui keuntungan dan kerugian tersebut gitu. Sedangkan untuk kategori yang kedua yang tidak mengandung unsur komersial atau biasa dikenal dengan lex commercial substance, perlakuannya itu dia menunda pengakuan laba tetapi mengakui kerugian seketika. Nah, jadi pada saat si perusahaan mengalami kondisi laba atau mengalami untung, dia tuh nggak langsung mencatat labanya pada akun tersendiri. Jadi dia langsung nominal labanya itu langsung dimasukkan ke dalam si aset tetap yang dia dapat baru, yang dia dapat dari pertukaran tersebut. Nah, di sini ada nih table untuk mempermudah dalam penjurnalannya. Untuk yang commercial substance, pada saat loss dia jurnalnya itu debit plan aset yang baru, lalu ada debit akumulasi depreciation dari plan aset yang lama, lalu ada debit loss on disposal of plan asset. Lalu untuk di kreditnya itu ada plan aset yang lama dan ada juga cash yang dikeluarkan. Lalu ketika dia mengalami gain atau untung atau laba, jurnalnya itu adalah di debit plan asset, ini plan asset yang baru, lalu ada debit akumulasi depresiasi plan asset, dan untuk di sebelah kreditnya ada gain on disposal of plan asset. Nah, ini tuh untuk mencatat keuntungannya. Lalu ada juga plan asset yang lama itu di kredit dan ada juga cash. Lalu di sini ada yang lalu ada lack of commercial substance. Ini yang tidak mengandung unsur komersial. Nah, jurnalnya ketika dia mengalami kerugian, jurnalnya debit plan asset yang baru, debit akumulasi depreciation plan asset, debit loss on disposal of plan asset, lalu di kreditnya ada plan asset yang lama dan ada juga cash. Sedangkan untuk perusahaan yang mengalami keuntungan atau laba, jurnalnya itu debit plan asset yang baru, debit akumulasi depreciation plan asset, kredit plan aset yang lama, dan ada juga cash yang dikeluarkan. Ini sebenarnya tuh konsepnya sama aja untuk penjurnalan dari commercial substance dan lack of commercial substance. Cuma bedanya hanya pada saat terjadi gain atau laba atau untung. Jadi hanya di situ aja bedanya. Kalau misalkan commercial substance, gainnya itu atau untungnya itu dicatat di akun tersendiri, sedangkan di lack of commercial substance, gain on disposalnya itu nggak ada. Jadi dia nominal gainnya tersebut langsung dimasukkan ke dalam plan aset yang baru. Selanjutnya ada disposal of property, plant and equipment. Nah, di disposisi aset tetap ini bisa dilakukan dengan cara menjual, menukar, dihentikan dengan terpaksa atau dihentikan karena masanya sudah habis masa manfaat dari aset tetapnya. Nah, biaya depresiasi dilakukan sampai dengan saat di disposisi. Di sini untuk cara penjualan aset atau sale of plan aset ada dua asumsi. Asumsi yang pertama itu pada saat rugi. Jadi pada saat
si perusahaan menjual asetnya itu dalam kondisi rugi. Nah, jurnalnya itu debit cash yang dia terima pada saat penjualan, lalu debit akumulasi depreciation plan asset, lalu debit loss on disposal of plan asset, dan yang terakhir di kreditnya itu adalah plan asset. Sedangkan pada saat laba, si perusahaan mengalami keuntungan, berarti debitnya itu cash, debit akumulasi depreciation plan asset, lalu di kreditnya ada gain on disposal of plan asset, lalu di kreditnya ada lagi plan asset. Selanjutnya ada involuntary conversion, jadi diklasifikasikan sebagai other income and expense. Nah, terkadang pelayanan suatu aset karena konversi terpaksa yang diakibatkan oleh kebakaran, banjir, dan pencurian, dan lain sebagainya. Nah, jurnal yang dibutuhkan pada involuntary conversion ini yaitu debit cash, debit accumulated depreciation plan asset, credit plan asset, credit gain on disposal of plan asset. Ini sebenarnya sama aja kayak sell of plan asset pada saat laba. Oke. Untuk pembahasan teorinya cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latihannya.